Cuma ya kalau idealnya sih sekarang kalau kita ngelihatnya Aji out musim depan, yang jelas Moto2 line up-nya Furusato Veda, Moto3-nya Mitani sama Ramadipa. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat datang di Will to Will Podcast MotoGP di episode keempat, yang dimana, eh, empat ya? Empat, benar. Empat, Gue lupa iya. sendiri. Di mana kita akan full review aja untuk balapan kemarin, yang kemarin di GP Jerez. Dan ya kita take di siang hari, jam 2-an, di tanggal 27 bulan April 2026. Oke, seperti biasa, gue nggak sendiri. Gue di sini ada dari Kresnet dan juga ada Etsa dari Lambe Racing. Dan gue ditemenin sama Ayam Acu, gitu. Oke. Lu dapat ayam-ayaman itu dari mana sih? Ada lah pokoknya, ada di toko Ya hijau. kan? Konteks Ada dong tuh. please, konteks kayak random banget anjir. Oke, Gua juga kita agak. pertama kita akan membahas ini yang benar-benar sebenarnya sebenarnya bukan terprediksi. Sebenarnya udah dari tahun lalu udah terkalkulasi juga akan bersinar juga nih anak. Dari Red Bull Rookies Cup, Kiandra Ramadipa, walaupun di race satunya dia cuman P7 kalau nggak salah, apa P8 gue lupa. 7-7. 7 ya. Tujuh itu. Nah, di race keduanya dia gila banget. Nah, boleh diceritain dikit gak, Der? Lu nonton gak sih, Der? Yang Red Bull Rookies Cup? Yang race satunya gue nonton, race duanya gue cuma lihat highlightnya. Cuman pas waktu gue lihat dia nyalip di tikungan terakhir, nyalip dua pembalap gitu sih. Sumpah, top of champion sih. Iya, Salut gue, salut. itu keren sih, itu keren sih. Keren sih. Lu nonton, Sa? Nonton semuanya gue dari Wis, qualifying, gila. enggak dari qualifying, dari race 1 race 2 gue nonton. Race satu. Rajin, rajin, Enggak, rajin. Banyak waktu lo ya. lumayan lah. Cuma emang dari beberapa musim lalu tuh gue ngikutin banget Red Bull Rookies Cup karena memang itu raw pace aja dibandingin Moto2, MotoGP yang udah ada beda dari segi Ya, motornya kan. oke. Iya. Kalau gitu, Udah Sa, sama coba semua kan. ceritain, Sa, Hmm. gimana sih si Kiandra ini, maksudnya di balapan kemarin? Kiandra lahir pada tanggal Bukan, kejauhan ya. bukan. Kok Balapan gitu? kemarin. Kenapa jadi biografinya, Cok? Beda. Siapa tahu ada yang belum tahu kan. Oh iya, ya. Boleh deh, Nggak boleh. usah, udah kelamaan. Ya jadi Kiandra tuh pas free practice sebenarnya udah kelihatan banget kalau dia jago. FP1 itu P1, FP2 itu P2. Cuma pas qualifying gue nggak tahu kenapa karena qualifying juga nggak ditayangin ya. Jadi cuma mantau dari live timing aja dia P17 dan Hmm, memang kurang memuaskan. Tapi Kiandra ini salah satu rider yang menurut gue hari Sabtunya atau qualifyingnya tuh emang jarang bagus banget gitu loh. oke. Ya, cuma dia ada histori juga kan. Dia pernah menang dari paling belakang sampai paling depan juga. Terus kayak nggak cuma sekali deh kayak dia ngelakuin comeback ini. Jadi dia adalah tipe rider yang ini kayak gua nggak peduli gua start berapa. Intinya saat race gua mau fight. Gua nggak peduli, gua mau finish di posisi yang bagus gitu sih. Dan beneran aja kejadian. Sebenarnya di race satu dia udah ada kans menang juga, tapi sayangnya kan itu race-nya hujan ya, wet race. Memang kalah dari start aja sih ya, kalau hujan kan susah ya buat terus keep up sama leading group. Hmm. Ditambahkan ada pengaruh rider lain yang mungkin struggle gitu. Sejujurnya pas race 1 juga dia sempat naik ke 6 hingga akhirnya di akhir-akhir beberapa lap akhir tuh dia kesalip sama Christian Daniel pembalap US. Akhirnya turun ke 7. Cuma dari segi lap time sebenarnya cukup konsisten sama leading group tuh. Dan bener aja kejadian di race 2 nggak ada hujan, start dari P17 lagi. Ya udah mosak-masik aja tuh dia dari start sampai finish bener-bener naik kayak ada tiba-tiba dia momen nyalip double overtake dan itu nggak cuma terjadi di lap terakhir, corner terakhir doang. Ada sih inget gue di tengah-tengah race tuh dia Hmm. dari P4 ke P1. Ah, sempat ya, Ya, sempat sempat masuk langsung gitu ya. emang Bahkan sempat leading gitu. bahkan sempat triple overtake berarti ya. Mm-mm. Tapi eh,
jujur gua kan ya baru lah, baru baru ngikutin, dan Kiandra Ramadipa memang sebenarnya udah namanya udah juga udah oke banget pada waktu tahun lalu yang zamannya Ya, Veda masih ada di situ ya kan. betul. Ada Brian Uriarte juga ya kan di tahun lalu gitu. Yang dimana Iya. itu Kiandra itu pembalap yang kayak gimana sih, Der? Menurut lo, Der? Kalau kata gue dia itu tipikal yang fighter sih, benar kata Ya, si Etsa. Dia itu bukan, dia itu apa ya? Dia tuh nggak peduli kalaupun dia start dari belakang. Kalau misalnya dia balapan ya dia fight. Cuman Hmm. yang gue lihat juga kemarin dia pas waktu race 2 gue lihat di highlight balapannya cukup cerdas sih. Sayang aja pas waktu race 1, aduh, kondisi track gak terlalu memungkinkan buat ya, dia lebih maju lagi ke depan. Dan menurut gue ini harus jadi sorotan juga sih buat dia. Dan iya benar, kualifikasi mungkin satu dari sedikit poin yang bisa dia improve lagi sih ke depannya. Kalau untuk kemampuan balap sih gue oke sih anak ini. Mungkin mendekati Veda sih kalau kata gue. Hmm. Atau malah mungkin setara. Oke, menarik, menarik. Lu, Sa, menurut lu, si Kiandra Benar, cuma dari setara enggaknya kan dia kayak ada beda 1 tahun, beda 1 angkatan lah. beda Meskipun kalau pengalaman lah kalau ya. kalau di HTA kan hitungannya angkatannya sama, tapi Mm-mm. ya ada jeda 1 tahun kan dia kan. Dan Iya ini sih, tahun keduanya Kiandra juga di Red Bull Rookies Cup. Ratu Lukis. Perbandingannya ya sama kayak Veda tahun lalu. Kira-kira bakal gimana? Cuma gue Oke. ngelihatnya grid tahun ini cukup kompetitif, tapi nggak sekompetitif tahun lalu sih. Lebih Oh merata gitu. ya kelihatannya ya, Ini ya season ini pembalap-pembalapnya. kelihatan lebih merata. Mungkin yang bisa di note sih kayak Bernard Fernandez atau ada Hmm. Carlos Canyo, sebenarnya ada Travis Borg. Cuma ya balik ke adaptability para riders juga kan, karena di situ mereka banyak yang masih rookie season juga. Sementara ini Kiandra udah tahun keduanya. Itu aja sih. Hmm. Menarik, menarik, menarik. Tapi memang apa namanya? Nggak, ini pemikiran gua aja ya. Kenapa mau start di berapapun itu masih bisa maju? Menurut gua karena ini karena spec race nggak sih? Ya, Jadi benar. semuanya balance aja Iya, gitu ya kan. Coba kalau iya, itu benar. MotoGP gitu ya kan. Ya bisa ke situ, Bisa. cuman chance-nya akan lebih kecil daripada yang balapan spec race. So, Hmm. menurut lo setuju apa enggak? Atau sebenarnya itu ya memang ya karena memang balik lagi ke ridernya masing-masing ya, bukan hanya motor, karena motornya sama semua cuy. Iya. Oke, oke, oke. Ya, Sip, kalau gitu Red Bull Rookies Cup kita geser dulu ke Moto3 yang dimana Veda juga melakukan hal yang sama. Race yang bagus banget, walaupun kualifikasinya terakhir ternyata dia jatuh. ya Sebenarnya di dia improve, atas. tapi dia jatuh gitu kan. Dan banyak yang nanya juga kayak banyak yang bilang juga, wah itu kalau misalnya dia nggak jatuh bisa tuh P6, P7. Tapi lu pada menurut lu pada waktu kualifikasi Veda kira-kira bisa P berapa sih? Kalau misalnya dia nggak crash yang di run terakhirnya dia, Kalau kata gue sih antara P8 sampai P10 sih itu Ya, kayaknya. setuju. gitu ya. Soalnya kan ada data tuh yang dimana dia itu Hmm. kalau by data by base lap-nya itu tuh di 1 menit 45. Cuman Hmm. setelah gue baca data itu tuh kayak lebih ke arah kayak loh ini kan belum kecetak yang waktu terakhirnya kan kita juga Iya. tahu Ya, improve-nya kan Tes lumayan terakhir lebih belum. harusnya bisa 144 juga harusnya ya. Cuman Iya. yang tercetak itu kan 145 sekian gitu kan. Cuman ya balik Hmm. lagi eh, apa namanya dia gagal di run terakhir. Akhirnya waktu di race dia pakai menurut gua strateginya cukup unik. Ya di mana dia ban depan pakai medium, ban belakangnya pakai soft. Itu gokil sih. Maksud gua temperaturnya lumayan loh. Temperaturnya ambientnya itu 23, tapi tracknya itu kalau nggak salah ambientnya track temperaturnya kalau nggak salah di angka 27-an kalau nggak salah. Gue lupa. Jadi yang di mana itu bekas, ya kan bekas hujan juga ya. ya. Iya. Apakah itu soft itu sepengaruh itu atau memang cuman strateginya dia pakai soft itu hanya untuk ngejar start apa supaya startnya lebih ngacet daripada yang lain? Karena rata-rata yang depan-depan pun pakai medium dua-duanya, depan belakang rata-rata.
menurut gue itu lumayan ngaruh sih, karena dengan ban soft itu kan ya otomatis si ban itu kan lebih cepet juga kan buat panas, dan ya memang lu start dari posisi 17 ya lu butuh banget advantage dari ban soft itu untuk naik Eh, ke depan. Dan syukurnya si Veda ini menurut gue manajemen balapan dia kemarin tuh lumayan bagus. Dia masih punya pace bahkan sampai eh, sekitar 5 lap terakhir, dan dia itu pulling dari apa? Dia tuh pulling dari big group yang di belakangnya itu, sampai akhirnya cuma nyisain dia sama Carpe doang berdua. Menurut Ya, gue itu bagus, karena dengan lu pakai ban soft ada kalanya lu pasti bakalan kepayahan juga di pace lu di akhir balapan. ya, Dan itu kelihatan pada akhirnya si Veda cuma kehilangan posisi dari Carpe. Bayangin kalau dia ada di tengah grup gede, itu pasti bakal kehilangan posisinya lebih banyak sih. betul betul. Jadi menurut gua manajemen balap dia yang patut dipuji banget sih kemarin. Kalau kalau gua sih nggak mau berandai-andai ya, karena pada dasarnya kalau misal kita berandai-andai, oke, kalau misalnya dia start dari posisi yang lebih bagus, misal kayak P10, P8, gue yakin sih dia kayaknya bisa jadi kontender buat podium. Cuman hasil kemarin aja udah melebihi ekspektasi kalau kata hmm, gue. Apalagi kita ngelihat dari posisi startnya. ya, Betul. ya. Lu Ya benar, manajemen race-nya bagus, tapi dari yang gue lihat sih dia berhasil manfaatin slipstream dari yang big group itu, karena kan dia start Hmm. lumayan belakang ya, jadi dia nggak perlu boros Hmm. ban banget, lebih ke ngandelin slipstream aja sih overtake-nya. Hingga Hmm. akhirnya dia baru mulai ngabisin bannya tuh buat ngejar Karpe kan, mulai pulling dari big gripnya itu, terus sempat Iya. nyalip Karpe juga, meski di akhir kalah ya battlenya. Tapi sempat salip-salipan, gue tukar-tukar posisi banyak, sayang aja nggak kesorot pipi, kenapa sih? sama Sama sekali nggak sekali kesorot. iya. Tapi memang kita akui juga bahwa posisi 1, 2, 3 juga sedekat itu sih. Iya memang. Iya. Jadi, 2, 3, 4 Kiles lah iya, dua kemudian. tiga empat sorry. Dua tiga Ya, empat. ya, Quiles udah duluan. Benar, 2, 3, 4. Itu Iya, itu gila sih. 2, 3, 4 juga gila sih. Pertarungan 5, 6 Iya. juga sebenarnya oke juga. Cuman ya 3 banding 2 ya lebih sorot posisi betul. podium pastinya ya. Secara orang-orang broadcast juga lebih milihnya ke sono. Dan tapi apa ya? Kalau gue lihat ya, yang gue analisa sendiri, yang kemarin gue tonton itu tuh Veda ini bener-bener kayak bener-bener akhirnya bisa mengerti dan apa ya terlihat lebih bahkan lebih menguasai untuk nge-ekstrak motornya gitu loh dibanding teammate-nya sendiri gitu. Ya dimana gue nggak paham sih, maksudnya karena Karpi kan punya strategi yang sama nih. Dia pakai ban medium depan dan softnya yang belakang gitu, sama persis kayak Veda. Cuman akhirnya terakhir-terakhir disalip sama Karpi itu tuh lebih ke arah kayak apakah si 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 Veda ini memang perlu eh, belajar lagi untuk masalah manajemen ban atau menurut lu tentang apanya kalau sama Karpi Sa? Memang mentok aja sih menurut gue ya. Mentoknya mentok di mana? Di ban atau di motornya? Di ban. Emang karena dia udah Oke, ngepost dari big groupnya itu sih, itu yang benar sih. lumayan costing dari segi bannya. Benar, benar, benar. Dan memang Karpe akhirnya turun, dia kan start 3 kan, turun beberapa posisi itu kan karena memang bannya udah nggak kuat, terutama yang ban Ya. belakang kan. Gitu. Menarik. Tapi memang karakteristik dari treknya Harris ini lebih demanding ban depan atau ban belakang sih sebenarnya? Kok mereka berani banget pakai ban soft belakangnya? Der. Hmm. Kalau kata gue sih sebenarnya lebih ke ban depan ya, karena dia kan banyak ini, banyak banyak beberapa poin-poin heartbreaking gitu kan, di Hmm. di mana tuh ya, yang Yang di fast fast corner itu nggak sih yang buat ngandelin apa Oh front end iya, banget ya nggak sih? iya, yang kalau nggak salah double right hander ya kalau nggak salah ya. iya, double Iya. right hander, terus yang di hairpin yang tikungan 6 kalau nggak salah ya. Oke. Kalau tikungan Yang 11 kan agak Mark Marquez ya yang dulu sorry. mm, Ah. Terus lebih memang berarti pemilihan medium itu udah ya memang metanya di situ kali ya. maybe ya, memang memang seharusnya di situ. Amannya di situ sih. Amannya di Iya. situ ya. Oke, oke. Menarik, menarik. Karena
Unik juga, semuanya rata, ban depannya rata-rata medium. Ada satu yang anomali, kalau nggak salah yang posisi 16, gue lupa siapa. Okman gitu deh namanya, gue lupa. Itu tuh dia, O'Gorman, O'Gorman. oh Oh, Argoman. O'Gorman. Casey Nah, O'Gorman. Argoman itu dua-duanya pakai soft. Itu menarik sih. Gue Itu gue juga berani bingung. sih. Iya, gue nggak tahu sih maksudnya. Tapi dia nggak maju-maju juga. Alhasil di akhirnya di terakhir-terakhir dia geser ke belakang terus gitu kan. Menarik, Hmm. Veda salah satu rider Indonesia yang menurut gue sekarang benar-benar diacungi jempol. Nah, kita geser langsung ke Moto2. Lagi-lagi ya. Dari 4 balapan, 3 crash. Ini gue nggak tahu sih mau ngomong apa. Jujur pada waktu di live streaming, gue sih kecewa ya. Gue kecewa berat. Bukan bukan berarti gini. Kadang kan banyak orang yang menganggap bahwa udah support aja gitu kan. Udah support aja. Iya benar kita support gitu. Cuman ketika yang disupport kayak gini sih kita pusing juga ngelihatnya gitu loh. Agak Apa ya mau sebel-sebel ya. disuruh sabar terus, sabar, ayo nggak apa-apa, coba lagi, coba lagi. Masalahnya dia bukan di tahun pertama di Moto2 gitu loh. Dan dia udah di GP Series juga bukan di tahun rookie gitu loh udah jatuhnya. Udah jatuhnya udah masuk ke sophomore bahkan lebih gitu kan. Udah jatuhnya regular lah, regular rider yang dimana udah beberapa kali latihan, udah beberapa kali juga balapan di tempat yang sama dengan motor yang Honda juga, apa maksudnya di tim yang sama gitu. Maksud gua Mario Aji ini kenapa sih, Sa? Menurut lu, Sa? Tempelan Johan. Nah, Sama-sama Honda soalnya. ketempelan Joan Mir, ketempelan Joan Mir. El Notif Enggak. ya, sumpah. Itu live streaming gua kemarin bener-bener kayak, waduh ini Mario Aji kenapa jadi El Notif anjir gitu. Di Moto tuh ada El Notifnya. Ya walaupun ada beberapa yang jatuh juga, cuman Mario Aji salah satu yang konsisten sih menurut gua dari 4 balapan ini. 3 balapan crash loh. Sebelum crash juga sebenarnya cukup konsisten ya di antara 10 sampai 15 udah gitu kan. Kayak Iya, kelihatan 11 gua sama nggak 15, 10, ya iya sempet sih dia, tapi bentar doang. ya kayak kelihatan mentoknya aja sih. Terus kemarin gue sempat discuss sama Nico GPR itu emang Ih, situasinya siap. udah 50-50 banget sih di Moto2-nya ini buat Mario Aji musim depan. Damn. Der, Ya. lu ada tambahan? Enggak, lu udah Aduh, lepas tangan. gua gua sih ngerasa iya sebenarnya dia kalau kalau yang gue lihat dari tiap kali dia jatuh dari 3 balapan ini dia selalu ada di posisi poin loh. Pas Iya, waktu di Iya. Thailand dia jatuh di posisi 7. Pas waktu Heeh. di mana? Pas Cota, waktu di Tota dia jatuh di posisi 12. ya. Pas waktu di Heres ini dia jatuh di posisi 13 kalau nggak salah. Di situ sebenarnya secara kecepatan yang gue lihat dia punya. punya itu segalanya Nah, itu. untuk secara konsisten dapat poin atau ya mungkin sesekali tarung di 10 besar bagian bawah menurut gue dia punya kecepatan untuk itu dan gue udah lihat dari air pekan Harris ini kecepatannya bagus loh, bagus banget malah kalau kata gue bilang. Cuman kok kenapa setiap kali balapan eksekusinya begini? Menurut tuh Kok gue kesalahannya di mana sih? Di motor kah? Atau apa? Karena kita tahu juga Forza juga jatuh. Enggak, Kesalahan di motor kah? Furu satu bukannya ini ya kayak technical issue ya dia balik ke garage soalnya gue lihat atau jatuh. Jatuh. Dia jatuh. Forza jatuh. jatuh dia kayaknya. Oh Jatuh, jatuh ya, jatuh. Heeh. nggak kesorot kamera. Ya kalau Pro satu gue masih bisa memaklumi lah, Muki coy. Ya rookie. Iya, rugi Dan sih, gue benar-benar. iya. Dan gue lihat badan dia tuh kayak masih kurang gede anjir buat motor tuh. Gue lihat badan dia tuh kecil. Forza Kayak ya. Rueda, kayak Rueda nggak sih? Iya, Iya, kalau iya. gue lihat kayak Rueda, kalau Furu satu memang kecil. Nah, ini kan harusnya kalau dari ya kita tahu lah Mario Aji pada waktu di Moto3 kegedean badannya. Hmm. Motornya kecil Kegedean. banget, ya kan? Iya, Udah kayak dia iya. kayak naik beat lah, kecil banget. Hmm. Kalau nggak kayak Mio Karbu lah, kecil banget, pendek gitu kan. Nah, ini sekarang Moto2 gitu. Bro, Moto2 motornya udah lebih gede, CC udah gede 700 berapa? 25 apa 735? 765. 765. 765, sorry. 765 pakai mesin Triumph ya di mana itu motor udah gede banget, udah mantep, udah kenceng ya kan. Cocok lah harusnya Iya. sama badannya. Ini isunya apa lagi sih?
Sa, menurut lu apa, Sa? Ayo, Gue Sa. gue bener-bener gak ngerti Nggak harus ngerti, Sa. gimana sama Aji, kayak tiap race itu repetitif gitu buat dia kan. Iya, iya, iya. Patternnya sama kalau yang gue Karena iya perhatiin. patternnya terus sama, terus Oh iya, setuju. kayak gue nggak tahu dia evaluasinya gimana atau dia baca telemetrinya gimana, mungkin kurang teliti Hmm. atau gimana juga gue nggak ngerti. But however, se sedih-sedihnya kita dengan resultnya aja, kita tetap mendukung, intinya sih itu. Mendukung sih iya. Tapi kan kayak gini kan pasti jadi bahasan dong. Ya, Gitu loh. Maksudnya Iya. kalau yang gue lihat-lihat di interview selalu pas ditanya kenapa, ya dia bilang ya ini kesalahan saya sendiri, saya harus belajar. Ya oke lah, sekali dua kali it's okay. Ini 3 kali dari 4 balapan sih menurut gue cuma mempertanyakan Agak. kayak Iya. kalau kasarnya adalah lu belajarnya belajar apa sih gitu loh. Itu aja sih kalau kalau gue Hmm. sebagai mungkin penonton awam, apa yang lu pelajarin sih gitu. Kenapa lu masih melakukan hal yang sama gitu loh, kesalahan yang sama. Seenggaknya ya kita akhirnya yang tadinya kita oh ini bisa nih top 10 ya kan dari pace-nya bahkan top 5. Sempat tahun lalu dia sempat apa namanya kualifikasi P2 finish P3 ya kan. Ya di mana itu bagus. Tapi makin ke sini orang-orang jadi yang nonton dia tuh jadi ya, kayak ekspektasinya udah deh yang penting finish deh terserah deh. Kayak udah bener-bener kayak ah nggak Iya. tahu dah gitu. Support mau support kita bukan hate. Kita bukan nggak nge-hate loh. Cuman kalau kayak gini terus gimana ya? Gue bingung juga gitu. Apalagi Veda 4 balapan ini, menurut gue catatan raportnya bagus semua cuy. ya, Hijau semua Hmm. loh. betul. Walaupun Cota, walaupun dia jatuh, itu tuh masih dalam tahapan kita masih memaklumi karena memang dia mencoba untuk mengikuti pace 6 orang di depan yang notabene Iya. mayoritas pakai KTM, yang KTM. dimana Betul. lebih lebih powerful lah, Ya, gitu kan. Dan dia berusaha keras untuk bisa mengikuti pace-nya top 6 itu yang di depan. Hmm. Sampai akhirnya dia over the limit, dia jatuh, ya kan. Itu masih kita maklumi. Di sini di Heres, Veda buktiin lagi dia bisa dari P17 ke P6 walaupun sebenarnya bisa P5 tuh harusnya. Tapi dengan kayak gini kan sebenarnya sebagai catatan Mario ini kan udah nggak aman nih dalam tanda kutip kursinya. Hmm. Furusato akan tetap bertahan menurut gua. Mario Aji bisa aja digeser. Veda kemungkinan akan naik nih. Pastilah orang orang HRC pasti akan ngeliat kayak ini bisa nggak diganti? Bisa nggak pasti akan ada obrolan nah. ya, Kalau Pasti. gua iya, pasti pasti. kalau gua jadi bosnya HRD, gua akan mempertanyakan kayak ini anak gimana nih? Kalau dikasih kesempatan lagi, yang kayak kita bahas minggu lalu, menurut gua nggak masuk akal. Posisi apa performance-nya kayak gini, mau gimana? Kalau dikasih kesempatan terus, jatuhnya kayak ya udahlah kasih aja terus. Tapi kalau nggak perform terus, ya rugi loh sebagai tim. Iya. Ya tagihan bengkel gue sih kayak bakal penasarannya Gitu. tuh apakah, Invoice, invoice, kayak invoice. kalau di F1 kan ada ya kayak klasemen tagihan bengkel tuh dari media mana Iya, tuh kan. Nah, gue iya. menarik tuh kalau MotoGP atau Moto2 ada yang ngitung-ngitungin kayak gitu tuh. Hmm, Paling atas siapa tuh kayak menarik tuh. Sayangnya belum ada kan. Cuma hmm. bener kata lo sih, yang jelas em, Aji gue nggak tahu apakah tahun depan lanjut apa enggak, tapi gue rasa sangat sangat tidak mungkin kalau bakal dikat di tengah musim. Nggak mungkin. Terus Akhir musim. ya pasti di akhir musim. Terus ngelihat juga ada Kiandra Ramadipa yang kayaknya tahun Nah, depan naik ke Moto3. Terus itu. mungkin Veda Belum naik ke lagi Moto2. Aldi, Aldi kan ke Yamaha, ya Pak. paham. Aldi beda Walaupun server, nggak Pak. maksud gua regenerasi dari rider Indonesia sendiri udah banyak nih, Oh, iya, iya, ya iya. kan? Hmm. Maksud gua itu akan jadi sekarang tuh rider Indonesia udah mulai dilirik sama dunia gitu ya, Ya. dimana kayak oh ada ini, Hmm. ada ini, ada ini. Jadi udah mulai ada perbandingan nih. Kalau dulu mungkin Ori Hmm. Aji pada waktu di Moto3 dia sendirian. Di Moto tuh dia masih Iya. sendirian. Muncullah Veda, Pang. Muncullah Aldi di sono, WSSP, Tang. Iya. Tiba-tiba muncul lagi Kiandra nih sekarang, Tang. Mau kemana? Perbandingan sekarang udah mulai banyak. Hmm. Itu sih. Ya, bisa aja ended up bernasib kayak mungkin yang pendahulu-pendahulunya kayak Gary Salim, ujungnya ya kembali Hmm. ke ARRC kelas-kelas atas gitu-gitu. Hmm. Hmm. Itu sih yang gue lihat.
Cuma ya kalau idealnya sih sekarang kalau kita ngelihatnya Aji out musim depan, yang jelas Moto2 line up-nya Furusato Veda, Moto3-nya Mitani sama Ramadipa. Kemungkinan Hmm, gitu, iya. Kemungkinan ya. kemungkinan gitu. Lu Der, ada tambahan? Wah, Nggak apa-apa Der, kok keluarin aja tadi unek-uneknya. iya iya tadinya sih gue berharap Aji mungkin masih bisa stay setelah tahun ini. Cuman kalau gue lihat pipeline-nya Honda Tim Asia khususnya pembalap Indonesia yang ada di naungan Honda Tim Asia sih kayaknya nggak mungkin sih dia stay. Iya Kayaknya makanya. kemungkinan si Veda bakalan naik ke Moto2. Terus dia yang gantiin si Ramadipa karena memang sudah ngantri juga Ya. posisinya. Beda halnya kalau misalnya di bawahnya Veda ini belum ada siapa-siapa. Mungkin Aji masih bisa lah dikasih 1 tahun lagi. Hmm. Cuman dengan banyak talenta yang ngantri di pipeline-nya Honda Tim Asia, dia nggak punya opsi kecuali perform sih. Ya. Nah iya. Nah maksud gua Dia ini nggak punya udah di opsi ujung lain. tanduk loh. Dia udah beneran Iya. di ujung tanduk loh. Kayak mau gak mau season ini dia harus perform. Ya kan? Ada 22 Hmm. balapan. Ya kan? 22 balapan. Lu baru ronde keempat udah 3 kali crash. Lu mau nabung berapa lagi? Gitu loh. Hmm. Iya. Iya, gue bingung juga ya. Maksudnya kenapa ya ini orang gitu loh? Gue masih nggak habis pikir apa analisa gue kemarin bener. Dia terlalu overthinking sama balapannya. Dia takut ngelakuin kesalahan, jadinya overthinking, malah bikin kesalahan sendiri, blunder. Rata-rata memang dia kecelakaan tunggal loh. Ya. Bukannya karena ditabrak, Iya. malah yang dicota, yang ketika crash beras apa crash yang kayak gitu, yang 7 orang kena, Selamat dianya ya. lolos. Iya. Tapi setelah Ah, itu, setelah red mm, flag, tiba-tiba dia ndelosor sendiri gitu ya kan. dia Kesalahan pas sendiri waktu maksud gua. pas waktu liburan kayaknya dia pernah senggolan deh. Hah? Senggolan Yang di di mana? Burem. Iya, yang di Burem dia kan tersingkir di awal kalau nggak salah senggolan sama si siapa ya. Pokoknya ada aja. Hmm. Seingat gua yang di Burem itu dia jatuh barengan sama orang berdua jatuhnya. Gue lupa. Itu doang itu pengecualian. Yang balapan sempat diberhentiin kan, diberhentiin terus diulang lagi. Oh, enggak. Red flagnya Bukannya itu Oh, dia sendiri. Itu kan dia setelah 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 red flag. Kan red flag ya. pertama dia lolos. ini kita ngomongin Burem atau Cota? Burem ya? Buriram kan Oh. 2 kali red Oh, flag. Ya. oh iya Sampai akhirnya juga. cuman dibikin 5 lap doang kan terakhir. Hmm, hmm, hmm. Sama kayak Moto3 waktu itu yang di Brazil. Buriram dia jatuh sendiri cuy. Waduh. Seingat gue ya, soalnya di red Hmm, flag pertama dia nggak jatuh, di red flag kedua dia jatuh. Itu, hmm. Iya, iya, iya. maksud gue nggak masuk akal men, nggak masuk akal buat gue. Kayak lu tuh butuh apa sih, gitu loh. Maksud gue kayaknya tim Honda udah ngasih semuanya deh, apalagi dia jadi rider utama loh di Honda Tim Asia. Di Moto2 ya. Iya, Furusato rookie, ya harusnya Furusato bisa belajar kan. Tapi yang Betul. dipelajarin dari seniornya kayak gitu gimana? Pusing juga Ilmu dia. masa ilmu jatuh Nah ada. itu, iya. Ilmu jatuh. Ayo. Gue masih misteri banget sama Mario Aji ini. Maksud gue, kenapa dia kenapa? Udah, apakah banyak yang bilang kayak, oh mungkin trauma bang, gara-gara bahunya waktu itu cedera gitu ya kan? Maksud gue, ya kalau lo itu dijadikan trauma, apa kabar Marc Marquez? Kayaknya semua Kalau rider pernah jatuh deh, gitu loh. Pernah hmm, cedera juga, nggak mungkin enggak gitu ya kan? Kayaknya kalau itu Ya. dijadikan alasan, bro, itu kayak gimana agak ya? kurang Cari masuk sih. excuse doang, cari excuse Hmm. doang. Kayak maklumin lah gini. Iya nggak bisa. Lu udah masuk di kelas Moto2, men. Gue nggak ngomongin masalah dia harus menang ya. Gue nggak peduli dia mau menang mau. Yang penting finish dulu deh. Atau enggak poin. Hmm. P15 aja gue seneng kok yang waktu kemarin di apa di mana sih waktu itu dia dapat poin di Brasil. Dia tuh Goyana. Bukan pen bukannya Iya pen. benar. Iya di Goyana nggak sih? Dia Iya di P13 Brasil. yang Iya Oh kan P13 sorry. Dapat 13 kan. pokoknya 2 poin dah. Pokoknya dia dapat 2 poin apa 3 poin gitu.
Hmm, ke segitu. 13 bener. Iya. Gue di situ gue happy. Itu Oh ya, positif loh. bagus. Iya, setelah dari Buriram dia bounce back kan. Ya itu menurut gue itu Hmm. udah cukup gitu. Oh iya, udah, lu segitu aja Hmm. nggak apa-apa. Gitu terus. Main di 10 sampai 15 it's okay. Lah Iya, bener. anjir, Cota bang. Terus Heres dang lagi. Maksud gue kayak lu apa sih Hmm. masalahnya? Padahal waktu free practice kemarin dua. Iya lagi, Free itu practice itu. hujan. Oh iya, free practice Iya, dua. Ya, enggak maksud apapun itu ya. gua masa Maksud gue gini masa loh. harus mengandalkan masa harus mengandalkan hujan terus anjir Nah, kayak lu berharap hujan terus. Lu mau gandeng Mbak Rara terus setiap berapa race-nya. sih sekali semusim itu hujan? Gitu loh. Nggak apa-apa kucing lu, gua aja ada ayam. Ya maksud gua masih bingung. Kita semua pasti bingung apa yang terjadi sama Mario Aji dan lucunya nih, gua kan cek-cek semua YouTube ya, maksudnya YouTube konten Hmm. kreator MotoGP yang di Indonesia pastinya. Itu tuh Ah, jarang banget dan hampir nggak ada yang bahas Mario Aji. Gue nggak tahu apakah mereka bermain aman untuk supaya tidak mengkritik Mario Aji supaya takutnya nanti akan ada pendukung-pendukungnya Mario Aji yang merasa kayak lu kok nge-hate sih dan segala macam kayak gitu kan. Kalau gua bodo amat. Ketika lu memang salah ya salah aja. Veda, apakah gua FOMO tentang Veda? Enggak. Gue ngelihatnya Veda memang bagus itu aja. Kiandra, adakah catatan tersendiri? Ada pastinya di race-race sebelumnya dia nggak sebegitu perform tapi dia poin gitu loh. Tapi sekarang dia hmm. menang. Ya kita patut puji lah, nggak apa-apa. Memang memang seperti itu. Mau gimana? Hmm. Gitu. Mark Marquez aja kita bisa caci maki kok. Emang dia aneh-aneh ya kan? Gitu. Kayak gitu. Maksud gue ya gue mewakili kalian lah. Gue tahu kalian kalian media nggak bisa ngomong segitunya. Gak apa-apa. Tapi ya Makanya gue kalau disclaimer kan tadi kan. iya iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Makanya kalau gue independen, makanya gue selalu bilang kayak, men, ini Mario Aji kenapa sih? Apa masalahnya dia? Itu aja gue bingung doang. Tapi udah lah, kita lupakan tentang Mario Aji dan Moto2-nya karena Moto2 juga jujur tandingnya cuman posisi 1 2 3 kalau nggak salah. Itu yang seru. Hmm. 1 2 3 4 ya kalau nggak salah. Satu dua Sat- tiga enggak satu dua Satu tiga dua tiga. 1 2 3 doang. Iya. Itu Iya. doang. Setelah itu ya udah, ya cukup seru sebenarnya Moto tuh cukup seru. Cuman Oh bener-bener iya. kita sebagai warga Indonesia sendiri kayak, aduh ini Mario ngerubah moodnya kita. Ya Gemes kalau anjir. misalnya, ya kalau misalnya dari timnya Mario nonton ini, ya kasih tahu lah itu ke Mario maunya gimana. Gue juga bingung. Kayaknya mereka juga lebih tahu pastinya kan gitu. Oke, Hmm. kita geser ke MotoGP. Di MotoGP ini sebenarnya juga nggak banyak catatan karena balapannya bisa dibilang membosankan. Jujur, bosan banget. Cuman awal-awal doang. Kita berharap Marc Marquez akan melawan Alex dan juga Bezzecchi. Tiba-tiba dia out sendiri. Gak di Memilih, sprint dulu gak sih tapi boleh. Sprintnya sih menarik, jujur. nah Sprint, iya justru lo sprintnya, gue lebih pengen jujur, bahas gue sprint. lebih suka sprintnya daripada yang Ya, race utama. Ayo coba sprint sama ada sih. catatan tersendiri nggak? Sa, Itu harusnya Binder menang men. mulai, Dia mulai udah nih. nggak serius, dia udah ganti weight duluan. Dia udah lead sepersekian detik, Tapi tapi jatuh. jatuh. Iya Ya kan makanya berarti bukan, iya itu kan what if aja kan. L if ya dong. bukan live juga maksud gua if only he plays safe ya Iya, harusnya dia bisa menang ya kan. if. Iya makanya. Binder, Binder, Marquez nomor 2 itu harusnya. Dan itu Marquez itu menurut gua anjing banget sih. Itu rulesnya rules doang menurut gue. Di Oke, itu menarik Iya. tuh. Ya, oke, kita bahas rulesnya. doang. Gimana? Menurut kalian itu Marquez salah atau ya harusnya itu oke? Eh ya based on rule book oke karena kan peraturannya itu di sprint gak ada kan Heeh. lu harus crossing dari apa harus Hmm. entry pitnya itu harus sesuai dari garis gitu kan Hmm. Hmm. peraturannya itu kan cuma di exitnya doang Iya, di exitnya di doang. exitnya doang ditambah Marquez itu menunggu semua orang lewat sebelum menyeberangi jalan menuju pit. Sopan Iya, jadinya. jadi kayak nunggu oke nih kayak kayak gue lagi lampu merah nih. Entar dulu dah, biarin udah lu lewat dulu nggak apa-apa gue lagi paling belakang deh sampai 17 ya kan. Iya. Baru tuh dia nyebrang.
Nah, ternyata itu legal. Dan Legal aja itu. the stupid thing is, kenapa FIM, Dorna atau siapapun yang bertanggung jawab lah ya. Kenapa mereka nggak revisi rulebooknya begitu setelah mereka announce sprint? Kan kalau F1 kan semuanya jelas ya, nggak ada yang rancu kayak oke nih kita ada nambahin ini terus kita misal dari sesimpel ini deh, sesimpel nambahin durasi praktis aja tuh di F1 ada rulebooknya ya kan. Hmm. Nah ini di MotoGP tuh nggak ada. Bahkan sesimpel masuk pit aja kok bisa nggak ada. Ini krusial banget loh dan ini mengenai safety juga. Jadi kan kayak jatuhnya hujan itu memang menambah segi excitement untuk para penonton, tapi dari segi safety makin risky buat para riders. Ya nggak Hmm. sih? Menurut Itu lu, sih. Der, Ya. ada tanggapan? Kalau gue ngelihat yang dilakukan Marquez, si ini orang bejo banget sih. Oke, dia jatuh, terus dia juga motong masuk pit. Tapi pas gue baca regulasinya, ini mah dia nggak salah sih. Nggak Karena salah. Nggak karena salah. karena gini, karena gini masalahnya. Di regulasi itu tuh udah ditulis jelas bahwa lu nggak boleh motong jalur pit lane di sisi dalam. Ya, Hmm. Yang dia potong itu adalah jalur pit lane sisi luar, sisi yang luar. mana itu sah-sah Iya. aja. Dan dan dia juga menurut gue dia di sini lumayan bijak. Maksud gue dia nggak langsung motong dengan sembrono masuk ke pas waktu dia motong itu, dia nunggu dulu nih pembalap semua pada lewat, dia baru motong. Berarti dia juga mastiin dong bahwa yaudah gue pastiin semuanya safe buat gue, buat pembalap lain. Dia juga mikirin rival-rival dia. Jadi ya menurut Ya. gue dia di sini nggak bisa disalahin sih. Ngeri. Memang clear dia. Ngeri. Sebuah Iya. argumen ataupun statement dari Padepokan. Iya, gue sebenarnya pengen denger tahu fans kalau lu sebagai fans Padepokan tuh gimana, bakal lu Aduh. tetap hate towards him apa gimana? eh eh if he's doing right, then he's doing right. Gue Oke. sesimpel itu aja. Oh iya iya iya. Fair, 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 fair. Gue Dewasa, fans dewasa, Lando Dewasa, 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 sa, dewasa, sa, dewasa. Emang dewasa, sa. umur, gue emang fans emang umur. Aussie. Iya, umur Cuma gak gue bohong sih, respect sa. sama Marquez. Oke. Gitu aja gue mah. Hmm. Alright. Iya. Soalnya banyak tuh di IG kan ada postingan banyak lah postingan-postingan tuh. Wah, lihat nih gini-gini sampai Zarko ngomong juga kan harusnya itu di penalti gitu kan. Tuh kan Zarko aja ngomong gitu. Semua ngomong gitu. Tapi memang Iya. jatuhnya Ya. jatuhnya tapi balik lagi ya kalau kita ngomongin masalah Stewart. Stewart itu buat yang belum tahu, Stewart itu tidak bisa langsung merubah seenaknya karena mereka selalu ada karena gue pernah ngobrol sama steward di Indonesia yang di IMI sertifikasinya IMI itu tuh mereka bilang mau balapan apapun apa kayak gimana pun eventnya itu tuh acuannya harus ada dari rulebook harus dari rulebook dia nggak bisa Hmm. keluar dari situ ataupun tiba-tiba Iya. menambahkan sendiri itu nggak boleh Tuh mau bisa. menambahkan atau merubah aturan itu tuh harus ada persetujuan dari semuanya baru Iya. bisa dikeluarkan. Nah, kejadian itu kan benar-benar kayak out of nowhere kan, kejadiannya Mark Marquez. Otomatis Iya. yang menjadi acuan utama adalah bukunya, Bubuk. kitabnya Iya. itu, rule book itu. Iya. Udah. Jadi di apa pada waktu itu rule book itu tidak mengatakan itu sebuah hal yang ilegal ataupun hal yang curang gitu. Iya. Apalagi iya, jadi nggak kena, Marquez yang nggak kena gitu. Makanya ya banyak yang protes itu hal yang wajar sih. Karena itu kan, loh itu kan motong kan gini kan gini. Itu argumen yang valid kok. Apa yang dikatakan Zarko itu make sense. Karena ada aturan juga yang lu nggak boleh tuh mundur lagi ke belakang nggak boleh. Karena Iya, itu berbahaya kan. Nah, betul. Iya. sedangkan apa yang dibilang Marco itu jatuhnya kayak lu tuh kayak balik ke belakang lagi Hmm. jatuhnya. Tapi Hmm. posisinya kalau kita lihat mungkin dilihat dari atas, belum tentu juga dia mundur ke belakang. Tapi kan dia cuma Iya. langsung nusuk ke depan gitu kan. Langsung nusuk ke depan kok kalau kata Nah, gue gitu. jadi sebenarnya makanya dari pihak steward juga cepat kok itu keputusannya, ya itu legal gitu aja langsung gitu. Iya. Karena di rulebook udah ada seperti itu. Cuman yang di ini kan sama si siapa namanya si Sarko itu kan lebih ke arah
fairness-nya. Jatuhnya enggak, jatuhnya itu mundur gitu. Dia Iya. ngomongnya itu jatuhnya mundur Sama gitu. ini sih menurut gue ada faktor lainnya tuh kayak beberapa riders lain juga nggak decide buat langsung masuk. Ya itu kan hitungannya gambling juga, gambling dan gamblingnya Ya, Marquez berhasil. mm-mm. Kalau menurut gua ya, Marquez tuh sebenarnya kan mau ngikut Alex juga tuh. Dia nggak Iya, masuk. Iya. Itu kalau dia nggak masuk, selesai tuh. Dia pasti kalah. kalah. Binder yang Balapannya menang. berantakan udah. Binner itu yang menang. Binder yang menang Ah, kalau Kalau nggak Peko. nggak jatuh. kalau nggak jatuh juga. Kalau nggak Atau Peko, jatuh. iya Peko. atau Peko, Peko Peko. bisa. Peko. It should be Peko. Kalau Betul. udah kayak gitu. Iya, Peko Itu dia masuk bener, duluan. itu iya, bener kata Mark Marquez. Dia bilang, gue jatuh di saat dan waktu yang tepat. Ini Iya, beneran, Iya, beneran, benar-benar beneran setuju. banget. Setuju. Lu kalau misalnya kata dia bilang, kalau gue jatuh di tikungan satu atau tikungan dua, balapan gue kayaknya udah kelar, udah bebas, Selesai. udah bubar, Hmm. udah bubar. Iya. Itu dia tuh kayak jatuh di situ, dia tuh kayak dapat apa ya, kayak Blessing in dapat, disguise. iya, benar. iya, Blessing kayak in dapat disguise. blessing in disguise. Justru malah titik balik balapan sprint kemarin itu malah menurut gue jatuhnya Marquez, dan titik baliknya itu malah jadi kemenangan buat Mark Iya, Marquez. Emang dapat dapat aneh, cuma dia wahyu dia. doang yang bisa kayak gitu Iya, anjing. iya. Ya itulah, keberuntungan juga ada di dalam balapan gitu ya kan. Hmm. Keberuntungan di dalam musibah. Mm-mm. Eh, Blessing in disguise, iya bener. Mm. Itu sih. Ada tambahan lagi untuk sprint? Sebelum kita masuk ke main race-nya? Feature Nggak race? ada. nggak ada sih. Nggak ada? Oh iya, paling sama ini apa namanya? Paling yang gue agak concern tuh soal tear off. Lagi-lagi tear off Oh, anjir lah. iya si Oh ya ya, Bezeki ya. Bezeki. Iya, Ya banyak tuh, banyak memang tuh. iya. Memang kalau menurut gue memang harusnya FIM ini memang memang ngeluarin aturan yang agak galak sih soal tear off. Jadi misalnya oke, lu cuma boleh ngeluarin tear off itu di beberapa sektor aja, misal kayak di kayak kalau menurut gue sih mungkin kayak antara sektor 2 atau sektor 3 tuh yang itu tuh jelas gak bakal kepengaruh sama start balapan kan, karena lu kalau pas lagi balapan lu start terus lu nginjek tear off, ya traksi lu berantakan lah. Yang Kayak pas gue waktu justru malah jadi ada pertanyaan deh. Eh apa. kenapa di MotoGP kayak masih pakai tear off kan padahal dari durasi race-nya itu kan lebih singkat ya. Sementara kalau mobil kayak di F1 itu kan 1,5 jam. panjang kan. Kalau setengah jam Mm-mm. ya oke lu buang tear off gitu. Dan kenapa kalau MotoGP kenapa kayak gak kayak ya udah lu bersihin aja dulu tuh kaca sebelum race. Dan itu kebetulan sprint kan. Itu pertanyaan gue sih. Itu Ya, mungkin kebetulan sprint terdengaran dan bodoh ya pertanyaannya. Cuma eh, penasaran aja tiba-tiba gitu. Oh, make sense kok, make sense. ya ya menurut gua kalau misalnya si pembalap motor itu kan dia kan memang penglihatan dia, visor dia kan langsung ke track banget Iya. kan. Jadi menurut gue dia juga rentan lah misal kayak kena cipratan air atau debu. Terlebih juga pas kemarin itu kan situasi pas lagi mau balapan sprint itu kan hujan, lagi gerimis itu. Jadi kemungkinan memang visornya lagi eh, kotor juga. Ya, ya menurut gue itu masih masuk akal sih dia melakukan kayak gitu. Tear off, misalnya ngerobek tear off kayak gitu. Hmm. Tapi kan kalau Apalagi misalnya secara eh, ini ya, hukum fisika ya, kalau lo posisi kenceng, air kan akan membelah, airnya bersih. Ya nggak bersih banget lah, tapi intinya iya, lo masih bisa dapat clear vision juga intinya. Dan itu masih gerimis. Iya, gue nggak ngerti lah. Mungkin 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 pembalap dirasa keganggu. Iya. Iya Hmm. sih. Iya sih, iya sih, iya sih. Iya. Pada dasarnya kan pembalap yang tahu, wah ini gua ngerasa keganggu atau enggak nih sama Hmm. sama kotoran di tear off gua. Kalau gue sih lebih concern, ya udah kenapa nggak dibuang di titik Pada yang paling tempatnya nggak gitu ya, berbahaya dikit aja, titik safe iya, lah ya. Kalau iya. gue mikirnya karena daily gue pakai helm full face juga, biasa tuh ya udah gue gini bet gitu loh. Lebih Iya, lebih cepet sih meski jadinya sarung tangan lu kotor. Cuma kayak nggak tahu juga sih kenapa mereka harus kayak lepas tear off. Mungkin Iya, dirasa lebih efisien atau lebih iya. gimana. Cuma Lebih kalau efisien sih menyangkut kayak. safety, kalau menyangkut safety gini kan kayak tahun lalu si Marquez, tahun ini Bezeki ya kasihan aja sih. Bad lucknya cuma perkara buangan tear off. Iya, konyol gitu. Konyol, konyol.
Soalnya udah lama sebenarnya Marquez pun pernah kena ya kan, kayak Tirov ini. Kalau nggak Iya. salah Rossi juga pernah kena. Pokoknya ya rata-rata udah pernah kena semua lah Ada masalah aja, Tirov iya, ini. iya, iya. Iya. Tapi ya sebenarnya pertanyaan lu make sense juga sih, Za. Soalnya ya gimana ya, apa namanya, Tirov juga akhirnya mengganggu banget gitu kan. Ya Tapi ya kan. part of racing juga mau gimana. Itu sih. Mm-mm. Ya, cuman memang harus ya gue setuju sih kalau misalnya solusinya adalah kayak di sektor-sektor tertentu yang lu boleh buang tear off itu sih. Mhm. Ya setuju setuju. Gue lebih concern di situ sih. Mungkin ya untuk FIM bisa lebih digalakan lagi lah karena bahaya juga kalau masuk ke Bahaya. intake, oh bubar itu. Kan pernah kan Mm. kalau nggak salah? Pernah pernah. Iya, itu kan nyedot langsung bek, langsung berhenti itu mesin. Iya. Karena pembuangannya jadi rusak juga kan. Terhambat. Mm-mm. Oke, kita geser dari sprint ke feature race. Di feature race, aduh anjir balapannya bosenin lagi. Asli, bosenin banget. Gue nggak ngerti, kayak gue ngelihat kayak ini Mm. lagi COVID lagi apa gimana gitu. Kenapa jadi social distancing balapannya gitu. Setiap rider kayak jauh-jauhan gitu. Ada jarak gitu. Lo Ya, apa yang ada catatan nggak? Apa sa? yang notable cuma ini sih Trackhouse sama Zarko kan. Itu mereka bertiga. Sama Marquez Crash udah jelas. Itu ya gua nggak tahu Marquez apakah dia memang masih pengen gerasak gerusuk atau memang gak sayang badan. Gak ngerti dah. Tapi yang gue lihat sih dia masih ada ambisinya sih buat jadi World Champion sih. Dengan Hmm, masih berani kayak gitu. Dan ini repetitif juga. Tahun lalu kan dia crash juga. Terus kebetulan Mm. yang menang adiknya juga. Jadi ya entahlah Bung. Untungnya sih nggak cedera ya. Karena itu crashnya kenceng oke, banget kan. Dia losing front end lumayan. gitu kan. Lumayan. Iya, iya, Lagi fast corner bro. benar, benar. Tikon 11 lagi. Mhm. Lumayan tuh. Lu Der, ada catatan? Semuanya hampir sesuai sama prediksi gue yang pas waktu gue bilang di preview sih. Yang Hmm. menang pasti bakalan Ducati, seorang Marquez, cuman Marqueznya Marquez yang berbeda aja dari yang gue Marquez yang prediksi. mana? Marquez adiknya, Marquez Marquez yang lebih yang muda. mana? Iya. Iya, Iya, Marquez gue yang lebih just muda. different Marquez. Cuman di sini gue agak ini sih sama tim pabrikan Ducati. Kenapa malah jadi pada begini banget dah? Iya, Maksud gue, dua-duanya DNF. iya. Dan kalau gue lihat lagi, tim pabrikan Ducati itu belum pernah dapat podium Grand Prix sejak Cina. 2014 nggak sih? Apa 12? Kagak, kagak. Sejak yang Peko menang di mana namanya? Peko menang di Motegi. Semenjak itu kan Mark Oh, cedera, udah nggak Tahun ada oh, lalu, lagi. oh, gue kira tahun ini di lalu. DRS. Gue kira specifically di Enggak, DRS Ducati enggak, pabrikan. enggak, Oke, enggak. salah. Ini gue lebih ke in general. Udah 8 race berarti, 9. Eh, Iya, yes. Comment me if I wrong, cuman sih ingat gue terakhir kali Ducati Ducati pabrikan dapat podium itu di ini, di mana namanya? Di Motegi tahun lalu. Alex Marquez, wah gila sih ini orang. Kayaknya dia berharap kayaknya balapan bakal digelar terus dia sampai akhir musim dah. Anjing. Gila tuh anak coy, hampir kembali celaknya asli di Heres. Iya, iya, iya. tapi Setelah pre-race, kita setelah kita ngelihat tiga balapan awal dia itu yang nyaris nggak kelihatan iya kayak kan? ya ini orang cuman ketolong motor GP24 yang bagus doang Betul. tahun lalu. Pas Iya. begitu nyampe Heres, sorry, lu ngomong apa? Nih, gue menang. Iya anjir, nggak ada yang prediksi dia menang sebelum race. Nggak ada. Kualifikasi pun, waktu di free practice pun dia tiba-tiba sekencang itu sadis sih, menurut Iya, gue. Sadis, sadis. Sadis. Itu orang emang puncennya Heres sih. Iya. kuncen. Ya pokoknya Marquez bersaudara itulah sebenarnya. Ya, itu aja sih. Kalau Marquez sebenarnya nggak terlalu bagus kok motor dia di Heres. Oh iya. Nggak terlalu bagus Iya, kalau dia kata dia gue. udah dari 2019 sih nggak pernah menang di Harris, si Mark. Iya kan? Iya kan? Iya. Justru yang bagus tuh kayak model-modelannya Fabio Quartararo, Iya, iya, terus yang gitu-gitu tuh. si Pecco Bagnaia. Itu Hmm. bagus tuh rekornya tuh.
Si Mark nggak terlalu bagus. Mark itu bagusnya di Aragon. Wow, udah itu. Oh iya, Aragon dia. Kalau itu tempelnya dia udah itu. Kalau Aragorn, Heres, Sasenring. Iya, ya yang tikon-tikon aneh tuh, trek-trek aneh kalau menurut gua. dia Hmm. pembalapnya aja aneh, coy. Oh gitu. Oh gitu, Padepokan gitu Aneh, ngomongnya. gue ya, aneh in the good way ya. Oh gitu, fans Padepokan gitu ngomongnya. Aneh Oh gitu. iya, iya Pembalap suka-suka aneh, dia. Catat guys, pembalap aneh Catat, katanya. Apaan ya? saking anehnya menang mulu. Anjay, langsung disapu gitu ya. Bersih sih itu, Iyalah, bersih. Iya, iya, iya. Sapunya. bersih Kalau nggak coy. bersih, brewokan tuh ntar bini lu. Hmm. Anjir. Eh, Tapi yang gua pertanyakan sebenarnya pabrikan Itali, terutama Bezzecchi. Ini Bezzecchi emang dia nggak jago di Heres, atau memang Alex Marqueznya yang kekencengan, atau Aprilianya nggak seperform itu. Tapi kalau misalnya ngomong Aprilia nggak seperform itu, Trackhouse bisa bagus anjir itu. Itu Enggak, kasih ini satu dua emang lap lagi, Ayagura udah dapet itu. Ya. Si Martin ketangkep iya, juga pasti. ketangkep. Enggak, ini emang Alex Marquez yang orang umum sih. Alex Setuju. Marquez ya. Aprilia udah ngebuktiin bahwa oke, ini motor bisa kencang di mana-mana. Ini memang Alex Marquez effect aja. Dia yang bener-bener ngasih Iya, pembeda ke Ducati iya. gila. Jadi dia Fair. juga tampil bagus as per usual. Cuman wah gila Alex Marquez sih sumpah kemarin. Gua Iya, nggak tahu dia benar. dia habis ngapain tiba-tiba bisa jago banget di Heres. Iya, dan gue lihat lap time-nya 137 semua rata-rata. Ada satu tiga Rata delapan coy. terakhir. Iya, Rata. itu pun dia Iya. gara-gara mistake doang. Dia terlalu late braking. Sama ini Kalau nggak salah di selebrasi. Tikon satu. Oh iya, terakhir tuh dia Selebrasi. gini. Anjir itu Sialan. kacau, anjir. Maksud gue kayak Recall-recall dia, anjir. recall ya di base-nya dia sih. Cuman maksud gua kayak wah the fuck bro. Lu gila lo itu. Masih ada satu tikun terakhir lo padahal. Masih Kuat belum nggak sih? selesai loh. Satu-satu. Iya. Dia di tikungan Oh, kedua terakhir tuh terakhir itu ya. dua kanan kanan. Nah itu pas di lurusan dikit tuh dia gini-gini tuh. Itu kacau. Iya. Posisi miring lagi. Anjing. Makanya Sakti sakti Cuk. suka-suka dia Sakti. aja lah. Iya, iya. Tapi emang dia jago. Kemarin bener-bener Rider of the Day-nya sih Marquez sih. Alex Marquez sih. Kacau tuh Iya, orang. Kacau tuh orang. Ayo Gura, gue asli. setuju sama catatannya Ersa yang dimana di catatan di grup WA dia nulis Ayo Gura apa Ya, last emang minute merchant, late game spesialis late dia. game spesialis, late game merchant. Kenapa tuh, Sa? Menurut lo Ayagura emang kenapa dia butuh waktu untuk adaptasi atau memang nunggu motornya optimal apa gimana sih baru bisa Lebih ke perform? momentum gak sih kayaknya, kayaknya ya. Ini opini aja ya. Menurut gue emang dia tipe yang Sunday Riders, bukan yang harus dari qualifying bagus gitu. Kan gue juga pernah bilang di beberapa episode sebelumnya dia emang dari segi qualifying jujur jelek. Tapi ya Mm-mm. itu ketika race dia ntar tiba-tiba nge-spawn. Loh kok tiba-tiba top 10, tiba-tiba top 8, kemarin tiba-tiba top 5. Dan dari persaingannya sendiri sih fight-nya sengit ya lawan Zarko, lawan Raul. Tuh. Raul. Raul. Ya, ya, Mas Raul. iya. Raul aja di babat ya cepet banget lagi. Nggak Mm. lama loh dia ngikutinnya. Cuman di satu lap itu langsung setengah setengah lap itu langsung bet hilang. Anjir gue sadis nih orang. Dia ini sih kayaknya tipe rider yang kalau udah dapat momentum kenceng ya udah dia bisa konsisten kenceng. Iya, cuman Dan di itu Cota dia terjadi di kasihan race. sih. Di Cota Ya, kasihan dia. Harusnya bisa bisa top 3 bahkan. Kalau iya. menurut gua ya. Tiba-tiba berebet. Ya, sayang sih Ah, itu. Oh, lo tapi ada memang ini catatan ada tersendiri? eh, Ah, tapi memang ini ada pengaruhnya juga sih sama karakter RSGP sekarang yang punya apa namanya konsumsi bannya bagus. Karena hmm, gue lihat memang Ogura memang dia pembalap yang tipikal ini apa pembalap late game banget. Terus ditambah lagi motor motor Aprilia sekarang juga bagus banget dalam masalah hmm, manajemen ban itu makin-makin si Ogura tereksploitasi banget. Misalnya misalnya kemampuan late game dia benar-benar dieksploitasi banget. hmm. Mantep kalau kata gue sih itu. Terus yang jadi sorotan balik lagi ke Aprilia. Oke, gue makin yakin sih tahun ini tahunnya Aprilia kalau kata gue. Kenapa tuh? Bah- Bahkan di track yang dia nggak di track yang nggak bagus kayak di Heres aja,
Mereka bisa Masih bagus. konsisten anjir. Ya. Si keempat motornya berapa? Si BZC 2, Martin 4, Pak. Ogura 5, Fernandez 6 ya. Ya. Ya, Ini 4 motor 6 besar coy. Itu bagus sih. Itu bagus banget sih. Ducati memang beneran kudu waspada kalau udah kayak gini. hmm, Ducati udah nggak bisa terlena lagi sama status quo mereka sebagai pabrikan terbaik di MotoGP. Mereka udah mulai pasang mata nih, wah gila Aprilia udah nggak bisa diremehin lagi. Mereka beneran bisa kenceng di mana-mana kalau kata gue ini. Ya. Pas waktu sebelum Heres kan gue bilang Heres ini bakalan jadi tes sebenarnya buat Aprilia. Apakah itu motor beneran kenceng di mana-mana atau dia cuma kenceng di waktu tertentu? Oke, udah dapat Udah jawabannya. fix Menurut sih. gue ini motor paket ini bisa kenceng di mana-mana sih. Ya. Kecuali ya, Savadori. Ya, dia mah pembalap tes. ya, Bab, Segitu aja. boleh, nggak apa-apa. Tapi ini yang menarik, out of nowhere juga tiba-tiba Zargo 2. Ya memang Anomali itu. keberuntungan ya kualifikasinya ya. Cuman Iya. kalau kita lihat dia masih bisa bertahan di top 10. Ya gitu sih. Hmm. Menurut lo Honda beneran akan bagus apa enggak nih tahun depan? Kalau ngelihat posisinya tiba-tiba sekarang tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu. Em, ya kalau dilihat kemana sih kayak one off-nya aja kali ya. Gue belum melihat prospek jangka panjangnya juga sih. I hope I'm wrong karena jujur gue suka Zarko. Tapi ya itu kalau dari lihat awal musim kan juga yang kayak gimana-gimana banget kan. Cuma emang Hmm. kemarin tiba-tiba meledak kayak lah itu. Harusnya Paul itu kalau Marquez nggak improve kan. Dia profesional Ya, Paulnya. ya. Terus di race masih bisa keep up sama Bertahan. Aprilia itu bagus banget. Ya, dan dia Mantap. bertahan, dia jaga jarak terus dikejar tuh memang sama gue lupa sama siapa waktu itu. Aduh, gue lupa. Oh, sama Fernandes apa? 0,5 terus lama gitu. Berapa Iya, lap gitu. ya lumayan nahan Hmm. lama dia. Nahan loh. Bayangin dikejar Aprilia yang sekarang jadi notabene jadi motor terbaik di season ini. Itu Hmm. lu bawa Honda LCR lagi. Maksud gua kayak anjing nih Zarko boleh-boleh sih nge-extract motornya. Mantap sih. Lo ada catatan tersendiri Der buat Zarko? Kalau menurut gua ini kualifikasi ini emang beneran jadi penentu akhir pekannya Zarko sih. Ya, Karena ya gimana kualifikasi pas lagi kayak gitu Zarko emang salah satu pembalap paling oke sih dan dia bener-bener bisa maksimalin itu. Oke, nggak pole memang. Cuman start dari baris depan terus lo bisa maintain posisi karena memang ya jujur aja sekarang MotoGP ada susah nyalip nih unless motor lo memang punya keunggulan jelas lu tuh susah nyalip. Jadi menurut gue memang di sini Zarko dan kualitasnya jadi pembeda sih buat Honda karena kita lihat Honda-Honda yang lain aja pada ketinggalan di belakang. Jauh. Malah Jauh, balapannya iya. iya. Yang Men- Zarko udah di alam lain ya kan, yang belakang iya. alam sutra anjing. Iya, wow. aslinya aja. Makanya menurut gua, tapi memang apa yang dilakuin Jarko sekarang ini anjing lu berdua Jangan kasih gue ketawanya langsung salah gak apa lanjut. alam lain kalam Alam sutra lagi. sutra. Aduh. Ya lu lihat lah Joan Kok jadi Mir, Serpong? Marini, Fabio, Toprak jatuh. Ah, anjing. Iya, Anjing iya lucu makanya. banget gue bilang, ah the fuck. Yang lain balapan seru-seruan di depan, itu di belakang di alam sutra anjing. Anjing nemu bolongan gak tuh? Ketemu jam itu yang di tengah tuh. Iya, iya. Iya Ayo lagi. mampir McD. Iya, Makan. anjing gue sering lagi nongkrong di situ. Nah, malah curhat dia lanjut anjing. Oke, 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 Malah oke. curhat dia. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Terus. Jadi menurut gue memang Honda nggak bisa menganggap bahwa hasil Zarko kemarin ini adalah pertanda bahwa mereka improve. Mereka masih banyak banget hal yang harus diimprove dari MCV kalau kata gua sih. Agree. Tapi untungnya dengan
dengan hasil Jarko kemarin, mereka bisa ngeliat nih apa yang bekerja, Hmm. Nice Hahaha. terus. apa Untungnya. anjing, apa yang bekerja Oh, hahaha. dan apa yang enggak dengan si motor Honda ini kalau kata gue. Cuman kemarin kebetulan aja sih kalau kata gue, memang memang pengaruh kualifikasinya itu memang krusial banget buat Zarko. Hmm. Nah, kira-kira ini kan udah dua kali nih anomali-anomali tiba-tiba muncul kayak Honda dengan Johan Zarco, Johan Mir juga sempat dicota tapi dia nelosor. Nah, Yamaha juga pernah tuh toprak ya kan, startnya bagus juga di kualifikasinya bagus. Menurut lu akan ada kejutan kayak gitu lagi lebih banyak mana, Honda atau Yamaha nantinya di tahun ini? Honda sih. Honda sih. Honda, Honda, Honda. lebih banyak Honda. Honda. Karena menurut gue jarak Honda ke pabrikan Eropa itu masih jauh lebih dekat daripada jarak Yamaha sekalipun ke Honda atau ke sekalipun ke Honda. Cuman gue lihat kok Yamaha ada kemajuan pesat selama dari terakhir kita lihat ke kota sampai ke Heres ini. Oke, gue lihat dia ada kemajuan. Cuman ya segitu aja. Iya, Hmm, Memang jarak yang harus dikejar jauh banget. benar. Menurut gue Honda sih yang lebih berpeluang melakukan sesekali tarung ke depan, nyaba ke depan lah. Kalau Yamaha enggak sih kayaknya. oke. Di situ-situ aja kalau kata gue tahun ini. Tapi yang gue heran tuh kemarin KTM loh. Kenapa KTM jadi kayak jadi gitu aja? Tapi itu bisa gue bantah. Kenapa? Gara-gara wing wing depannya wingletnya Oh, Acosta Acosta kena ya. sih. Kena Hmm. Fernandes ya kalau nggak salah ya. Ya, Raul. Mm-mm. Raul. Tapi Raul. memang sepanjang akhir pekan kemarin memang gue lihat KTM agak agak struggling anjir. Itu yang gue lihat Memang sepanjang agak struggling, memang panjang memang tidak session. meyakinkan. Ya tapi kenapa sih KTM ini emang kurangnya apa sih? KTM ini kurangnya apa sih? Pembalap ada, Banyak. bagus-bagus. Tapi lebih kemana? Dia tuh lebih karakter motornya Faktor. tuh lebih ke apa? Menang late braking doang. Ya di Harris memang nggak bisa late braking. Lu cuma tikun satu juga bablas pasti gitu. Kalau lu Iya, mau late iya. braking kan. Apa ya kalau Oh, kata gue? ayo apa? Speed Apa? gak ada. Cornering so-so. Apa menang di late Justru braking malah top doang. speed mereka sebenarnya bagus. Cornering Tapi mereka malah kalau kata gue, cornering sama oh konsumsi ban itu sih ya kalau dua bagus mah masalahnya kalau KTM. Oh. bagus gak diasepin begitu gampangnya sama Ducati sama Aprilia dong. Harusnya masih bisa bisa head to head dong harusnya. Mm-mm. Tapi yang terjadi di Cota benar-benar what hilang. Menang di late braking doang selalu pada waktu di Cota tuh Acosta. Ayo, Hmm. menangnya di mana nih? KTM ini kayak gimana sih gitu. Nggak tahu, Min. Sama Ayo. kayak Padahal Mario secara Aji, top nggak tahu. Ayo, dari enggak, mana? enggak. Gue tuh kalau misalnya coba nanti deh gue lihat tabel dulu. Gue mau lihat. Gue penasaran tabel top speed itu KTM di mana ya? Kayaknya dia bagus loh top speednya. Cuman itu top speed doang. Yang lainnya Hmm, payah. berarti kayak Ducati dulu ya. Iya. Tapi Apalagi kalau konsumsi ban. Ampun dah. ya ban, Oh, tapi kalau kayaknya dari kayaknya ini ban deh juga itu belum ada kekurangannya sih. dia. Kalau dari Clarif Ridernya juga belum ada sih. Ini per kita record ya, mungkin Mm-mm. Heeh. mereka udah press con interview gimana-gimana, tapi mungkin belum dinaikin. Jadi kita belum tahu nih gimana nih si KTM ini, para KTM ini struggle kemarin. Kecuali Binder kalau nggak jatuh. Hmm. Nah, Binder mah dia butuh situasi spesial kayak Situasi, balapan kayak dia main kemarin. situasi. Dia mah pembalap situasional sekarang tuh udah 2 tahun ini. Gue akuin dia sama Rins tuh agak nurun sih. Ya, Gue malah agak mempertanyakan ini orang masih layak gak sih di MotoGP anjir? Kayak udah nggak kelihatan ininya. Dia Rins sama ah, Jack Miller. Jack Miller balapan tuk-tuk sama Toprak. iya. Toprak lagi jualan loh ke Toprak. Iya, di Alam Ayo, Suntra. Alam Sutra anjing, lagi. alam sutra lagi. Di Gading Serpong kayak callback. gitu. Anjing. Tapi kalau misalnya tahun depan Binder ternyata beneran out gitu. Penggantinya siapa sih? Karena kalau dari KTM Ajo Moto tuh kayak belum ada yang meyakinkan gak sih?
Alex Marquez kan yang lagi Ya, diisu-isu Iya, sama Alex rumornya kan Marquez. ngambil dari Alex Marquez. Maksudnya kalau dari Mm-mm. Moto2 kan belum belum Iya ada juga. dari Moto2 untuk regenerasinya dia mau naikin siapa? Nah, Siapa Ene Almansa? ya sih kalau kata gue, Ene ya sih. Ene Bastian ini. stay dia Geser jadi. aja. Iya, Ene Oh Bastiani geser. geser. Vinales Geser katanya dari Vinales katanya juga mau cabut Mm-mm. Vinales rumornya. mesti gamang dia cedera dia. BPJS dia. Oh, Eh, lagi BPJS. ngantri ya. Iya, BPJS Sampai segini. eh, Spanyol anjir. sambil begini aja. Ngambil gini, iya. Iya. Masih ngantri. Hmm, ya, ya rumor juga nggak yang banyak masih Iya. rumor terkuatnya baru ya itulah Peko, Fabio, ya kan. Acosta katanya juga tuh. Ya gitu-gitu doang, belum ada berita lagi. Tapi dari balapan kemarin sih sebenarnya kayak nggak tahu ya. Gue ngelihatnya orang-orang yang sudah dapat rumor kuat itu kayak udah kayak nunggu tahun depan aja deh sekalian gitu. Iya, Rata-rata gitu loh. Iya, kalau kayak kita lihat jadi Peko, nahan. iya Peko, Fabio, ya kan. Terus apa lagi? Acosta. Gua nggak tahu ya. Acosta mungkin karena motornya kali ya, kayak gitu. Karena motornya sih kayaknya. Iya, Yang kemarin pas waktu di Heres, Sirin sudah confirm sih bahwa dia nggak lanjut di Yamaha. Mm-mm. iya Dia Alex telepon Rin. dia dikasih tahu sama Mayume Regali kalau misalnya Yamaha udah ngerekrut pembalap kedua. Hmm. Dan Nah itu udah dah menjawab tuh. menjawab rumor Ogura nggak Udah sih? udah itu udah ngejawab rumor sih Iya, sebenarnya kalau kata gue. ya Berarti kan. tinggal ayo dong kapan nih? Udah jelas nih. Benar, tolong Agura udah buka. udah cabut juga, ya kan. Mm-mm. Pada cabut semua ini emang silly season banget sih. Very Ya very gimana? silly. Ya Aneh gimana sih. Pak? Hmm. Iya. Ya udah, mungkin itu aja. Mungkin terakhir rating untuk balapan kemarin secara overall keseluruhan dari Moto3 dulu, Motor tuh seru, 10 out of 10. 10 out of 10. Oke, lu dari mau Moto3. jahat dari mau kritis. Nggak Hmm, juga sih. Berapa ya? Gue bisa bilang 8,5 sih. 8,5. Dia suka ada setengah-setengahnya tuh. Atau Se- 8 lah, 8. Duh, kok marah? Wiles sendirian doang anjir. Oh Itu ya, doang. oke. Ya, kalau Wiles, gua, Wiles. Ruder sendirian. iya, kalau gua 10 out of 10. Seru, seru, seru. Maksudnya di pack depan ada, pack tengah ada, pack belakang berantem juga. Seru, seru. Iya. Mungkin kalau eh misalnya hmm, Wiles, mungkin kalau misalnya Wiles kemarin ikutan gelut berempat sih, gue bisa ngasih 9 sih gue. beda alam Wheelers lagi-lagi. sudah lah, udah langsung aja siapkan Quiles motor tuh. udah trofinya siapin aja, Siapin udah motor tuh. harusnya plastikin dulu ya kan supaya awet. Gitu sih kata gue. Asli. Iya lah mau gimana ya. Udah pasti menang dia. Mm-mm. Quiles Asli jago sih. aja. Almansa aja udah mabet-mabet gak jelas. Iya. Kocar-kacir Makanya. dia. Ya udah itu Moto3. Moto tuh Ukuran sepatu gua 42. ah Moto Hah? tuh Gak masuk lagi jokesnya. nggak masuk, Gak nggak masuk, ngerti. gak masuk, gak masuk, Nggak, maksud gua enggak, kan bukan. berapa out of. Ya udah deh, nggak jadi. Ya Nggak jelasin. ratingnya. Rating gua 4,2. Masa 4,2? Nggak jadi. Oh anjir 4,2. Enggak. Kemarin tuh seru di Depannya tengah-tengahnya doang. sama depan-depan aja. Berdua 8. 7, Oke. 7,3/4 deh. Biar kayak dari ada 3/4, seperempat, Anjing, setengah-setengah. anjing. Oke, terus lu 7,5 sih. tujuh Tuh kan. setengah. Buat gue 7 sih. Oke. Seru, seru, seru. Sebenarnya Pertarungan, seru. ya pertarungan antara si Agus sama si Gonzales sama si Agius. Payer itu lumayan seru sih, iya. Ya. Agius Pertarungan mereka bertiga kacau sih. Itu itu seru lumayan banget. oke sih. Gue Cuman suka tuh selebihnya tim ya udah. tim itu. Itu tim apa sih? Liqui Moly ya? Licky Molly Eh, Liqui Impact Moly apa? itu Impact. Oh, Intek. Wah, sumpah itu seru banget tuh. Mereka berdua jago iya, tuh sama Gonzales tuh. Agius emang sama emang Gonzales mantep banget, anjir. itu tim bagus sih. Iya, Itu iya. tim yang gawangin si ini Thomas Luthi, mantan pembalap Legend deh, MotoGP, legend, Iya, legend. legend, legendnya legend. MotoGP. Legend Moto tuh maksud gua. Iya, Legend Moto si tuh Luti dia. Luti. Sampai umur berapa itu dia di Moto tuh ya?
78. Kagak 78 juga anjir. Oh, hahaha. Nggak tahu, gue nggak tahu umur Tom Luthi berapa sekarang. Si ngikutin tuh 78. Legend Moto2 Anjing. segitunya. Oke, oke, oke. Tapi ini dia Legend Moto2 sih. Legend Moto2 Ya. benar, cuma nggak tahu umurnya Iya berapa. benar, saking lamanya tuh legend jadinya. Oke, MotoGP. MotoGP apanya? Sprintnya apa feature race-nya? Ya udah, sprint dulu. Kalau sprint 9,5, 10 deh. 10. Oke, setuju gue 10. Lu, Der? Sprint 10, sprint Oke, 10. fitur race-nya atau main race-nya? 8. Anjing. 8? Ya udah deh, 6. Duh, ya nggak apa-apa. Gue kan cuman nanya. 8 apa 6? 8 42. 6 ntar 42. anjir. Ya 42 I lagi. like Rins itu mah. Gue Enggak 7 sih. ukuran sepatu gua. Iya. So-so aja. Gue nggak bisa bilang itu balapan yang jelek, cuman Jelek bosen aja, aja. Der. Gitu aja, Bi. Gitu aja balapannya. Iya. 7 aja udah. 7. Masih baik hati dia. Enggak, lu kok Gue, kayak jahat banget, lu berapa sih emang sih? Kalau boleh gua tahu. 5 gua. Wow. Serba Anjir. nanggung, sumpah serba nanggung. Nggak tahu kenapa ya, gue bingung banget balapan kemarin Pelit, tuh. Jujur, pelit, jujur pelit, pelit, keangkat pelit, itu pelit, gara-gara pelit, Trackhouse doang. pelit, 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 Itu gara-gara Trackhouse itu jadi seru. pelit nilai, pelit, Hmm. pelit, pelit, pelit. Iya, gue pelit, gue killer. Hmm. Itu sih. Oke, teman-teman, itu aja sekian untuk hari ini review dari kita dan podcast kecil-kecilan dari kita. Dan sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan kita akan preview balapan di Le Mans, Kebang. Prancis, yang Kebang. dimana tahun lalu kalau nggak salah Jean Zarco ya, Zarko, Iya. maiden Zarco. victory dia, La Nah, Marseillaise. ya I semoga was ini there. Zarco kalau bisa comeback lagi, repeat lagi sih, Iya, wah maybe. pecah sih, bakal pecah sih. Momentumnya dapat sih kalau dari kemarin race di Jerez kan bagus tuh. Ya, Harusnya bisa. harusnya bisa sih. Kita Oke, preview sekarang aja gimana? Anjing. jangan minggu depan Jangan. aja. Ya udah deh. Iya, Sabar, sabar, sabar sabar. minggu depan aja. Ya, itu aja teman-teman. Thank you semuanya. Ciao, ciao.